Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, apa kabar? Semoga bahagia selalu, sehat dan juga pastinya penuh dengan harapan-harapan baik ya. Berbicara tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pasti lekat sekali dengan yang namanya Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Dan itu menjadi salah satu ikon yang menarik dan juga bisa menjadi motivasi seseorang untuk bisa masuk ke UIN Malang. Dan kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang sangat dekat dengan Ma'had, pasti sangat menguasai apa sih manfaat dari Ma'had. Akan tetapi sekarang beliau sudah menjabat sebagai Wakil Rektor 4 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Siapa sih kalau bukan lagi Bapak Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Tetapi kita biasanya sering memanggil beliau sebagai Gus Is. Biasanya juga ada yang memanggil Abi. Tapi kali ini saya ingin lebih dekat lagi dengan beliau. Saya sapa dulu Gus Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Is? Alhamdulillah. Sehat nggih? Baru saja pulang dari Belanda. Alhamdulillah. Bagaimana pengalamannya di Belanda, Gus? Kita memenuhi undangan dari teman-teman pengurus cabang istimewa NU. Kebetulan ada konferensi internasional yang ketiga dan kita juga punya komitmen untuk menjalin kerjasama dengan kedutaan Belanda dan beberapa universitas di sana. Karena itu butuh, di samping juga kedutaan besar Republik Indonesia di Den Haag. Kita perlu ke sana untuk memenuhi undangan ya, konferensi itu karena ada dari kami yang juga menjadi reviewer dan ada menjadi panelis ya. Sehingga kita manfaatkan kesempatan itu juga untuk silaturahim dengan beberapa lembaga yang akan kita kerjasama dan kita menjadi bersyukur menjadi orang Indonesia karena hari ini musim panas, sekalipun di Belanda diinformasikan satu hari itu bisa 4 perubahan musim ya. Satu hari? Satu hari itu. Luar biasa. Musim panas, tetapi saya yang orang Malang ya, itu kalau nggak pakai jaket di luar juga nggak kuat dingin gitu ya. Jadi kelihatan anak Gus malahan di sana. Iya, masih 16 derajat itu jadi pagi hari itu ya. Dan luar biasa karena kami sholat Maghrib itu setelah jam 10. Jam 10 malam itu baru maghrib. Jadi jam 6 itu matahari masih terang. Sekalipun acara-acara kedinasan yang kami ikuti, kebetulan itu jam 6, ya semua mereka di forum nyebut selamat malam. Luar biasa. Padahal mataharinya masih terang. Masih terang. Dan Isya itu di atas jam 12 gitu. Kemudian subuh itu jam 3:10 itu sudah subuh, jam 5 sudah tuluk, jam 5 berapa menit gitu. Jadi komunitas Indonesia di sana atau komunitas muslim di sana biasanya kalau mereka nggak punya kegiatan ya begitu jam 8 mereka secepatnya istirahat, rehat ya, karena rata-rata untuk pusat-pusat umum ya seperti mall dan macam-macam itu jam 8-9 sudah tutup. Ya, jadi mereka memanfaatkan untuk tidur. Nanti kira-kira jam 11 itu bangun untuk sholat maghrib menunggu sekalian sholat isya. Kalau di Indonesia sudah sholat tahajud ya Gus? Ya, tahajud. Untungnya kita musafir, jadi kita jamak gitu. Kita jamak ya, luar biasa. Maghrib, itu setelah jam 12 itu. Kadang-kadang juga kita tunggu sampai subuh sekalian karena khawatir nanti kebablasan. Gitu. Iya, betul sekali. Karena kita juga enggak dengan tempat masjid di sana yang kita tinggali ya relatif jauh. Agak jauh. Jadi kita hanya memanfaatkan yang ada di Google itu untuk jadwal sholat. Oke, luar biasa. Pengalaman ke Belanda beberapa hari tapi panjang banyak ya pengalamannya ya Gus ya. Kita manfaatkan. Baik Gus, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Gus Is ini dikenal sebagai mudir Ma'had yang cukup lama ya Gus ya. Sangat lekat dengan Ma'had, bahkan Ma'had mungkin masih identik melekat dengan Gus Is sampai saat ini. Akan tetapi sekarang Gus Is 2 periode ini, periode lalu dan periode sekarang sudah berbeda posisinya, yaitu menjabat sebagai wakil rektor. Ada perubahan
yang signifikan mungkin Gus dalam kehidupan Gus Is? Kalau perubahan sesungguhnya tidak ada, ya. Kalau perubahan atau ritme kerjasama saya kira hanya item yang kita lakukan yang beda, gitu ya. Kalau di Ma'had memang itu menjadi ikon seperti yang disebut. Kita ini masih satu-satunya di Indonesia yang concern, memiliki idealisme, ada integrasi antara pendidikan tinggi dan pesantren. Karena sesungguhnya kalau kita mau tahu secara historis PT KIN yang hari ini kita tahu itu adalah lembaga pasca pesantren gitu. Tetapi kemudian ada perubahan kabinet ya, beda menteri, beda kebijakan, sampai akhirnya teman-teman pesantren nggak punya akses untuk masuk di PT KIN. Jadi mempersyaratkan harus ada ijazah itu, ijazah ini. Nah, ketika teman-teman pesantren sudah tidak lagi bisa terfasilitasi seperti pertama, raw input kita menjadi beda, ya, karena mereka alumni SMA, alumni SMK gitu, yang basic keagamaan dan kebahasaannya beda gitu. Karena itu kita punya kaidah itu mala yudruku kulluh la yudruku kulluh. Kalau misalnya yang kita idealkan itu raw input kita itu adalah santri 100% tidak mungkin, ya tidak harus semuanya kita tolak. Artinya maka kita perlu memberikan pendampingan kepada masa baru siapapun dan apapun latar belakangnya untuk memiliki pengalaman hidup dan tinggal di tradisi pesantren. Itu yang saya kira penting, karena itu di Ma'had lebih banyak kita berikan pengalaman religiusitas dan spiritualitas gitu, okay? Karena itu memang menjadi pilar perguruan tinggi kita yang kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Itu saja sesungguhnya, dan kita masih nganggep itu. Jadi kalau kita melihat luar biasa animo masyarakat ke kampus kita ini kan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi sudah di atas 100.000 peminatnya. Sementara kapasitas ruang kita di Ma'had masih 3.500 sekian itu. Ya, jadi kita sesungguhnya banyak menolak dan itu tidak bangga kita, tidak bangga karena mestinya kita harus terima jauh lebih banyak. Karena itu dengan pengembangan kampus dalam waktu dekat ini harapannya bisa kemudian menambah di samping ada alhamdulillah akreditasi yang lalu itu Fakultas Kedokteran ya, jadi Fakultas Kesehatan dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan kemarin kebetulan prodi dokter dan profesi, alhamdulillah akreditasinya sudah baik sekali sehingga kemungkinan nanti untuk nambah mahasiswa di Fakultas Kedokteran sangat memungkinkan. Amin, luar biasa. Pasti menjadi dambaan banyak mahasiswa, calon mahasiswa UIN Malang. Termasuk Gus Is beberapa waktu lalu juga Gus Is menyelenggarakan penandatanganan kerjasama baik secara nasional, internasional, dan juga yang terakhir kali adalah Gus Is menggandeng 15 pesantren. Padahal mungkin di beberapa PTN atau PT KIN tidak lagi atau tidak mungkin tidak mempunyai pandangan lagi untuk kerjasama dengan pesantren, Gus. Apa yang menjadi motivasi seorang Gus Is untuk tetap mempertahankan kerjasama dengan pesantren? Saya kira ini kebijakan pimpinan ya. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa historisitas PT KIN itu adalah pendidikan lanjut pasca pesantren. Ya. Karena itu saya kira dari sisi historisitas ini nggak mungkin kita meninggalkan pesantren. Di samping memang afirmasi dari Kementerian Agama untuk melakukan pendampingan. Kan ada beberapa pesantren hari ini yang memiliki lembaga-lembaga formal ya, jadi mulai MI, kemudian Sanawiyah, kemudian Aliyah, yang kita bisa berkontribusi ya ketika anak-anak kita, mahasiswa kita yang mungkin di tarbiyah ya, bisa ikut ya PPL di sana misalnya gitu. Dan ada beberapa Ma'had Ali atau pesantren yang mu'adalah. Ini juga perlu kita berikan dampingan. Hari ini saja ada teman-teman pesantren Lirboyo yang datang ya untuk menambah PKS kita ya, berjalan kerjasama kita dengan bagaimana mereka bisa mengakses perpustakaan yang kita miliki ya, di samping juga untuk ada trik-trik khusus bagaimana mencegah penulisan ini tidak
terjadi plagiasi. Oke. Itu kemarin tadi pagi kita sudah komunikasi dan kita serahkan kepada unit terkait dalam ini perpustakaan untuk diberikan latihan-latihan sehingga santri tahu harus bagaimana dalam penulisan artikel atau karya ilmiah itu. Betul sekali. Biasanya memang santri agak sedikit tertinggal ya Gus ya masalah penulisan, literasi dulu dan tapi ya sebagainya. dulu. Iya. Kalau Lirboyo ya, ini tidak saja apologi saya orang alumni Lirboyo ya. Jadi adik-adik kami sekitar 10 tahun yang lalu itu selalu ada karya ilmiah sebelum mereka menuntaskan studinya, dan itu menjadi kerja bareng satu kelas dan luar biasa. Kata pengantarnya itu profesor dokter, jadi seusia anak Alia, tetapi beberapa memberikan kesaksian ya, karya tulis ilmiahnya itu setara dengan tesis. Tulisan. Tesis karena referensinya juga bagus macam-macam. Betul. Jadi karena kesalahan kita itu tidak mau melihat pesantren. Ya, kalau kita mau lihat pesantren luar biasa. Luar biasa. Kita tahulah alumni siapa saja. Iya, betul sekali. Makanya kemudian UIN Malang tidak ingin melepaskan hal tersebut. Justru malah semakin harus diperhatikan gitu ya Gus ya. Luar biasa. Gus Is sekarang berada di Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Publikasi dan Kelembagaan. Pengembangan kelembagaan. Termasuk Gus Is sekarang sedang sibuk untuk mempersiapkan tentang yang berkaitan dengan webometrik gitu Gus. Ada upaya-upaya khusus nggak sih yang mungkin dari Gus Is sendiri sudah persiapkan Gus? Saya kira ya termasuk pemeringkatan kampus kita karena memang roadmap kita ini kan hari ini adalah internasionalisasi terkait dengan rekognisi dan reputasi. Bagaimana kampus kita dikenal orang kalau kita tidak mencoba memberikan informasi tentang kita. Kita itu tidak hanya giat, lebih dari itu ya sampai pada jurnal-jurnal yang ditulis oleh para dosen kita harus kita motivasi mereka semua itu para dosen bisa diakses tulisan-tulisan itu oleh siapapun mereka di dunia luar, sehingga pemeringkatan itu menjadi penting bagi kita agar lebih dikenal oleh dunia. Jadi sinergi dengan roadmap pengembangan kampus kita ini. Termasuk salah satunya adalah Maliki Podcast. Saya kira itu. Kalau ini ya saya kira ini bentuk adaptasi kita. Karena hari ini orang menjadi tahu tidak hanya melalui media cetak, tetapi juga media elektronik. Maka kita harus manfaatkan betul semacam podcast ini agar apa yang ada di dalam tidak saja tentang kelembagaan, tetapi juga konten keilmuan. Saya kira siapapun di luar bisa kemudian mengakses. Jadi kita memberikan memberikan opsi dan referensi kepada siapapun tentang ilmu dan agama ya dalam perspektif seperti yang kita ajarkan di sini. Baik. Jadi Maliki Podcast ini, sahabat kampus, merupakan sebuah pikiran ya, atau mungkin ide cemerlang dari seorang wakil rektor 4 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan pastinya Gus banyak harapan yang ingin disampaikan oleh Gus Is di Maliki Podcast. Harapan juga mungkin Maliki Podcast akan seperti apa sih ke depannya Gus? Mewadahi siapa saja atau mungkin informasi apa yang bisa didapatkan oleh sahabat kampus? Ya saya kira apa saja tentang kampus ya. Jadi ini kan terkait dengan masa keterbukaan publik ya. Dan sekali lagi memang minat baca kita ini hari ini semakin lebih terpuruk ya, karena orang lebih menggandrungi melihat ya, karena itu semua media sosial ya ini kita manfaatkan. Jadi baik FB, kemudian IG, Twitter ya, TikTok, Instagram, apa saja lah itu kita manfaatkan untuk memberikan informasi kepada halayak tentang kampus kita, di samping juga tentang ilmu pengetahuan. Karena itu nanti salah seorang dosen misalnya bisa kemudian menginstruksikan kepada mahasiswanya, besok saya siaran, tolong diikuti itu ya. Ada materi-materi tertentu yang saya sampaikan di sana gitu. Di samping
ada banyak tamu yang datang ke kampus kita. Jadi saya kira perlu mereka memberikan testimoni apa yang dilihat oleh para expert ya di bidangnya atau pejabat publik ketika datang ke sini tentang UIN. Menceritakan kondisi UIN. Di samping juga ada banyak alumni juga yang perlu kita berikan kesempatan untuk kemudian tampil di podcast kita ini, memberikan testimoni dan harapan-harapan kepada terutama mahasiswa ya agar punya motivasi yang kuat. Jadi saya kira beberapa waktu lalu kita sudah undangkan teman-teman yang punya prestasi luar biasa di bidang kebahasaan, bidang hukum, yang ikut debat bahasa Arab, debat hukum, banyak dan ya, saya kira itu satu di hari sekian yang perlu kita dalam tanda petik pamerkan ya kepada khalayak tentang kita. Jadi kita kepengen memberikan referensi kepada masyarakat bahwa siapapun kuliah di UIN Malang adalah pilihan yang tidak akan pernah salah. Luar biasa. Maksudnya Gus Is adalah banyak berlian yang terpendam, Gus. Betul. Jadi mau ditampilkan di Maliki Podcast begitu ya, Gus ya. Luar biasa. Ini memang media yang sangat menarik, Gus. Selain itu juga mahasiswa kita zaman sekarang mungkin Gus memang adalah pemilik digital. Betul. Jadi ini tempat yang pas mereka bisa menyalurkan juga, Gus, termasuk memberikan informasi untuk banyak orang, Karena Gus Is adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan, Gus. Bagaimana sih Gus Is mungkin bisa memotivasi sahabat kampus, Gus, yang ada di rumah atau mungkin mahasiswa yang akan masuk ke UIN Malang untuk membangun arti penting dari sebuah networking, kerjasama, itu seperti apa, Gus? Saya kira siapapun ya, jadi kalau mereka sudah pernah ke UIN Malang, apalagi itu satu di antara warga, tidak sebatas sivitas, tapi warga kampus, saya kira tahu lah bahwa raw input mahasiswa kita ini kan dari Sabang sampai Merauke, kemudian diminati oleh beberapa anak bangsa dari kawasan Asia Tenggara, kemudian dari negara-negara Balkan dari Rusia, kemudian dari benua Afrika dan beberapa secara berkala itu dari Australia. Saya kira tampak betul di depan kita bahwa kita harus berinteraksi dengan orang lain di luar di mana kita terlahir. Nah, itu saya kira sudah menjadi inisiasi orang itu untuk kemudian mencoba menjalin kerjasama. Dan ada banyak sesungguhnya setelah kita mendengar siapa, ya seperti konsepnya Al-Quran itu akan kita ta'aruf dengan siapa saja, kita mendapat pengalaman, kita mendapat informasi tentang apa sehingga bisa meningkatkan kualitas yang bersangkutan, juga mungkin termotivasi gitu. Misalnya begini, kita ini alhamdulillah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Tadi sudah saya sampaikan, kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi tidak hanya di Indonesia untuk membackup pengembangan kelembagaan, tapi juga di luar negeri, termasuk di antara dengan Al-Azhar. Kita ini alhamdulillah dipercaya sebagai PTN satu-satunya di samping ada UGM dan UMS ya, untuk menginisiasi pendirian Prodi Bahasa Indonesia di Al-Azhar. Prodi Bahasa Indonesia di Al-Azhar. Wow, luar biasa. Bahasa Indonesia itu diajarkan di Al-Azhar, menjadi prodi itu prodi yang ke-15. Dan alhamdulillah sebelum pandemi kita sudah dua kali itu dua tahun ya, kita mengirim dosen-dosen kita untuk memberikan pendalaman bagaimana bahasa Indonesia itu diajarkan sebagai sebuah ilmu, tidak hanya dipraktekkan itu. Dan ini dalam waktu dekat juga kita akan antarkan lagi ya dosen kita untuk meneruskan, karena menjadi sebuah prodi itu saya kira butuh ya banyak dosen-dosen tidak saja natif ya dari Indonesia yang ke sana, tapi juga mempersiapkan dosen-dosen asli, dosen Al-Azhar untuk menjadi dosen bahasa Indonesia di sana. Kemudian di Al-Azhar ini kita kerjasama dengan Ma'had Lughah wal Al-Quran yang kebetulan diinisiasi pendiriannya oleh Profesor Daud, salah seorang guru besar di Canal Suez University. Dan kita difasilitasi, ya apalagi ini musim MBKM ya, Kampus Merdeka. Betul. Mahasiswa kita kemarin sudah pernah kita
sebelum pandemi kita kirim ke sana, Iya. tentu sesuai dengan minat studinya dan apa yang akan kita berikan di sana, nanti akan ada kompensasi. Jadi sekian SKS mereka telah tempuh sehingga tidak perlu lagi untuk apa namanya ngambil mata kuliah di sini yang sudah dikonversi itu. Dan alhamdulillah ini kita akan sambung kembali ya, termasuk inisiasi yang pernah ditawarkan oleh Al-Azhar bahwa untuk Fakultas Syariah sesungguhnya kita sudah double degree. Jadi mahasiswa syariah itu boleh ya 1 tahun di sini atau 2 tahun di sini jika memang kompetensi kebahasaan Arabnya bagus, maka mungkin cukup 2 tahun ya, dari 2 tahun di sini kemudian 2 tahun di sana. Nanti gelar sarjana 2 double degree. Gitu. Dan kita juga sedang menginisiasi ini dengan CIT-nya ya, salah satu dari perguruan tinggi Islam di sana. Tapi keburu kemarin ada konflik Ukraina dan Rusia itu kita terhenti. Ada banyak sesungguhnya, kemudian dengan college ya, semacam sekolah tinggi Imam Malik di Dubai ya. Nah, itu juga dengan teman syariah dan teman di fakultas ekonomi. Artinya bahwa kita beri kesempatan anak-anak kita tidak saja mereka ngangsu kaweruh mendapat ilmu di negeri sendiri, di kampus tapi juga mereka di luar. Lebih dari itu kita memberi akses, akses agar anak-anak kita nanti bisa melakukan pendalaman di ilmu yang diminati untuk S2 dan S3. Di samping kita tetap menarik minat mereka ke sini. Dan alhamdulillah dalam apa namanya tahun kemarin kita masih mendapatkan penghargaan Adiktis ya sebagai PTKI terbanyak mahasiswa asingnya. Masya Allah, luar biasa. Ini harus kita rawat terus, rawat. Di samping kepercayaan dari salah satu dari perguruan tinggi di Australia, Deakin University yang kerjasama dengan Fakultas Humaniora itu secara berkala mereka mengirim mahasiswa untuk studi budaya dan bahasa Indonesia ya, selama sekitar 2 bulan. Dulu ketika Ma'had kita masih ada, kita di Ma'had. Dan itu luar biasa apa namanya kesan mereka terhadap kita. Ya, ini sebagian kecil dari yang terus akan kita kembangkan. Ya, agar betul-betul seperti yang ada di roadmap, kita ini dalam posisi yang tidak saja diakui tetapi sampai pada punya reputasi internasional. Luar biasa. Kalau menurut saya Gus sudah bukan menuju world class university sama sekali, tetapi UIN Malang adalah world class university. Dari luar biasa. Berarti memang sudah banyak sekali agenda-agenda yang sudah berjalan untuk menjadikan kampus UIN Malang ini menjadi world class university ya Gus ya. Mungkin harapan dalam jangka waktu yang paling dekat Gus, agenda besar apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Gus Is dan juga mungkin kelembagaan Gus? Ini kan kita semester genap ini akan hari ulang tahun ya. Oke, disnatalis ya. 8 insya Allah. Nah, kita akan konkretkan lagi. Jadi semua kerjasama dengan pihak luar. Kita juga kerjasama dengan Ceko ya. Jadi kerjasama dengan kebun binatang di Cekoslovakia. Wow, luar biasa. Itu untuk apa namanya pengembangan ya, terutama di bidang ilmu biologi karena ada banyak apa namanya hewan satwa yang dikembangkan di sana dan itu ada di sini ya, untuk binatang reptil itu. Dan itu kemarin sudah kita pembicaraan via Zoom gitu intens sekali sampai satu waktu nanti akan ada semacam penelitian bersama karena di sana itu ada semacam litbang ya. Jadi bagaimana supaya semua aset satwa itu survive maka harus ada penelitian-penelitian tentang satwa-satwa tertentu itu dan nanti akan melibatkan kita. Jadi semua perguruan tinggi yang kita gagas kerjasama dan sudah kerjasama itu selalu kita motivasi agar bisa menjadi tim teaching kita. Jadi misalnya siapa seperti ini dalam waktu dekat insya Allah semester depan ini ada sekitar 10 orang doktor dan beberapa profesor dari beberapa perguruan tinggi di Libya yang akan mengikuti program menurut mereka bahasanya itu tafarruq ilmi. Jadi musim panas mereka itu akan dimanfaatkan untuk ke sini dan nanti ini sudah kita bincang, kita ada kesepakatan via Zoom
nanti misalnya kita tunjukkan mereka punya latar belakang bidang ekonomi kira-kira, kemudian kita tawarkan bahwa di Fakultas Ekonomi mata kuliahnya ini, mana yang kemudian dia tertarik, maka kita akan akan kita minta menjadi dosen tamu di sini. Jadi kita memang tetap meminta ada dosen tamu yang bisa mengajarkan satu semester di sini, mungkin tentu dengan pemadatan dan waktu, di samping kita tetap akan memanfaatkan alumni-alumni kita yang expert di bidangnya untuk kita undang juga menjadi seorang dosen kapasitasnya sebagai pakar di bidangnya. Saya kira begitu. Itu luar biasa sih Gus. Biasanya kalau kita bicara tadi ya Gus tentang saintek atau juga biologi, teman-teman biasanya melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang ada di sekitarnya Gus. Mungkin di sekitar kampus nyari katak, nyari ini ya Gus ya. Tetapi ini sudah dibawa ke internasional. Betul. Itu prestasi luar biasa. Di samping ini juga dalam waktu dekat lagi kita kerjasama dengan semacam lembaga halal food di Brazil, di Brazil. Jadi kita baru saja kemarin ada sertifikasi ya di LPH ya, LPH kita ini oleh lembaga yang terkait di Kementerian Agama, dan kita ini alhamdulillah punya auditor ya, pemeriksa halal banyak sekali. Dan kita juga mengembangkan ini dalam waktu dekat, insya Allah rumah sakit ya sedang kita gagas kerjasama dengan rumah sakit, karena kita memang punya fisiknya, maka akan kita kembangkan. Di samping kebetulan rumah sakit kita, rumah sakit Karsa Husada yang bermitra dengan kita, alhamdulillah sudah di ACC oleh pemerintah provinsi menjadi rumah sakit pendidikan, sehingga kita manfaatkan nanti. Kemudian dalam waktu dekat juga atas izin Allah ini kita akan membuka fakultas baru namanya Fakultas Agrokompleks. Di mana nanti lokasinya Gus? Insya Allah di Kabupaten Malang itu di Turen ya. Cocok sekali dengan kondisi Malang Gus. Jadi kita memang sudah punya 3 kampus, tiga kampus di 3 pemerintahan kota yang berbeda, kota dan kabupaten. Jadi di Kabupaten Malang, dan di Kota Batu. Ya, nanti akan kita kembangkan karena alhamdulillah kita diberi tanah oleh Pak Bupati yang akan kita manfaatkan untuk itu. Dan kita tetap akan sinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini, terutama di samping kita membuka kerjasama dengan kota atau provinsi di luar Jawa Timur, saya kira begitu. Baik, luar biasa Gus Is. Jadi bukan hanya sekedar mimpi yang dibicarakan oleh Gus Is, tetapi dari awal sampai akhir adalah prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sudah cukup panjang kita berbicara, Gus, luar biasa. Saya banyak menerima ilmu dan informasi yang mungkin saya nggak tahu, Gus. Tetapi terima kasih, semoga juga sahabat kampus dan juga yang menonton YouTube kita mendapatkan informasi yang menarik ini dan mereka jadi tertarik untuk masuk UIN Malang. Ya, alhamdulillah kita minta support untuk doanya. Kerjasama kita dengan Saudi Fund for Development ya terkait dengan pendirian kampus 3 di Kota Batu yang fantastis ya dan spektakuler, karena kalau kita baca dari atas itu gedungnya itu ya terbaca kalimat basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bangun yang Ar-Rahim itu, dan kita disupport dana dari SFD. Luar biasa. Semoga dalam waktu yang relatif dekat ini semua persyaratan sudah kita ikuti, dan kontrak-kontrak konsultan sudah kita ikuti. Dalam waktu dekat insya Allah kita akan segera bangun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti di sana menjadi sebuah kota baru di sana, ya, betul di Batu sekali. itu. Dan Batu itu awalnya tidak berkenan ada destinasi pendidikan. Jadi satu-satunya destinasi pendidikan itu hanya kita yang support, kita support hanya UIN Malang. Dulu ketika pencanangan pemasangan pancang untuk paku bumi gedung FKIK itu, Pak Wali Kotanya pernah memberikan statement, nggak ngerti, saya dulu nggak kepengen ada pendidikan di sini, kok tahu-tahu UIN masuk, boleh ya. Alhamdulillah ya, semoga kita mohon doanya untuk semuanya. Ini juga dalam rangka untuk pengembangan
Islam dan Indonesia. Oke, Dan betul terlebih sekali. lagi ya kita juga punya misi yang besar untuk selalu menyuarakan tentang moderasi beragama. Sehingga harapannya Indonesia yang banyak digadang-gadang oleh pemerintah dan bangsa-bangsa di luar sana menjadi ikon ya moderasi beragama, semoga betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sangat lengkap Gus, berbicara tentang nasional, internasional, pesantren, bahkan sampai moderasi beragama. Luar biasa Gus Is. Saya ucapkan terima kasih banyak telah berkenan hadir di sini, dan terima kasih kami juga mengucapkan Gus, saya dan juga kru Maliki Podcast mengucapkan terima kasih banyak karena sudah difasilitasi tempat untuk membuat konten di YouTube Gus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga Gus Is selalu diberikan kesehatan, amin. memberikan banyak inspirasi lagi, tidak hanya dalam keagamaan, tetapi juga kancah internasional. Terima kasih, sahabat kampus. Jangan sampai Anda tidak mempunyai mimpi ya, bahkan seorang Gus Is yang keluar dari pesantren bisa menjadi bagian dari global atau internasional. Seharusnya kita juga bisa mengikuti langkah beliau. Terima kasih sudah bergabung di Maliki Podcast. Kapan-kapan lagi kita akan berbicara dengan tamu-tamu yang lainnya di Maliki Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.